Halo teman-teman, kembali lagi di channel Teacher Moy. Nah, buat teman-teman yang lagi resah karena banyaknya desas-desus tentang SKB, jangan khawatir. Info update dan akurat tetap dari akun resminya BKN ya teman-teman. Jangan lupa juga kalau teman-teman yang pilih daerah, follow akun BKD-nya masing-masing. Oke, tetap semangat belajar SKB-nya ya, karena bobot SKB 60% loh. Oke, sebelum kita lanjut, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya, agar teman-teman tidak ketinggalan dengan updatean video selanjutnya. Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa kisi-kisi soal FR perawat tahun lalu. Bagi teman-teman lulusan keperawatan, semoga pembahasan kali ini bermanfaat ya. Selamat belajar, semoga sukses! Soal yang pertama, berikut ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku menurut Noto Atmojo, kecuali A. Fantasi, B. Ingatan, C. Halusinasi, D. Motivasi, E. Pengamatan. Jawaban yang benar adalah C. Halusinasi. Jadi, menurut Noto Atmojo tahun 2008, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku itu ada 7 ya teman-teman. Yang pertama, pengamatan, 2 perhatian, 3 tanggapan, 4 fantasi. Apa yang dikatakan fantasi? Yaitu kemampuan untuk membentuk tanggapan-tanggapan yang telah ada. Dalam proses belajar mengajar, fantasi ini sangat penting dan terwujud dalam daya kreativitas sasaran belajar. 5 ingatan, 6 berpikir, 7 motivasi. Motivasi sendiri yaitu suatu dorongan dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Nah, demikianlah 7 faktor yang mempengaruhi perilaku menurut Noto Atmojo. Soal selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Tuan A datang ke puskesmas dengan keluhan batuk serta sesak napas. Siska sebagai perawat melakukan pemeriksaan fisik sistem pernapasan. Tujuan tindakan yang dilakukan Siska adalah A. Mendapatkan data subjektif dari keluhan klien. B. Menentukan tindakan keperawatan yang akan dilakukan. C. Mengumpulkan data subjektif. D. Mendapatkan data penunjang dari tanda dan gejala yang dirasakan. E. Mendapatkan data objektif dari bentuk dada dan fungsi pernapasan. Oke, kalau kita dapat studi kasus seperti ini, jadi kita fokus ke soal terakhirnya aja ya teman-teman. Jadi tujuan tindakan yang dilakukan oleh Siska, berarti tujuannya itu adalah melakukan pemeriksaan fisik sistem pernapasan. Nah, apakah tujuan dari tindakan ini? Yang pertama itu kita bahas dulu. Pengkajian fisik sistem pernapasan ini adalah pemeriksaan dada dan sistem pernapasan dengan cara inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Nah, tujuannya sendiri untuk apa? Untuk mendapatkan data objektif dari bentuk dada dan fungsi pernapasan, yaitu melalui cara yang tadi. Kita kembali ke soal, jadi poin yang benar itu adalah E. Mendapatkan data objektif dari bentuk dada dan fungsi pernapasan. Soal selanjutnya, penyebaran suatu penyakit yang secara cepat dalam waktu yang bersamaan dengan penyakit yang sama disebut A. Pandemi, B. Endemi, C. Epidemi, D. Endema, E. Patologi. Jawabannya adalah A. Pandemi. Jadi kita bahas sedikit ya teman-teman. Jadi apakah bedanya antara pandemi dengan epidemi? Epidemi merupakan istilah yang digunakan untuk peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi di area tertentu. Nah, sedangkan pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingkat keparahan suatu penyakit, melainkan hanya tingkat penyebarannya saja. Dalam kasus saat ini yang seperti kita ketahui adalah COVID-19. Nah, jadi kita lihat di soalnya yaitu penyebaran suatu penyakit. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Pandemi. Kita lanjut soal berikutnya yaitu soal studi kasus lagi. Seorang wanita berusia 35 tahun telah 1 minggu dirawat di RSJ. Pasien selalu berbicara dengan boneka yang dianggap anaknya. Tindakan keperawatan pada pasien gangguan persepsi sensori halusinasi agar pasien dapat menghilangkan halusinasinya adalah A. Melatih pasien melakukan aktivitas. B. Memotivasi pasien mengekspresikan perasaannya. C. Memberi kesempatan menangis dan mengungkapkan perasaan. D. Membantu pasien menerima perasaannya yang tidak bisa dielakkan. E. Memberi informasi akurat tentang kebutuhan pasien dan keluarga. Jawaban yang tepat adalah A. Melatih pasien melakukan aktivitas.
Oke teman-teman, ini adalah beberapa tindakan keperawatan untuk pasien gangguan persepsi sensori halusinasi. Tujuannya itu agar pasien itu mampu, yang pertama, membina hubungan saling percaya dengan perawat, kemudian mengenal halusinasi dan mampu mengontrol halusinasi dengan menghardik. 3. Mengontrol halusinasi dengan 6 benar minum obat. 4. Mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap. 5. Mengontrol halusinasi dengan melakukan aktivitas sehari-hari. Lanjut soal berikutnya, bagaimana cara mengeluarkan udara saat napas dalam? A. Membuka mulut dan mengeluarkan udara dengan cepat. B. Membuka mulut dan mengeluarkan udara dengan pelan dan tenang. C. Menggerutkan bibir seperti sedang bersiul dan mengeluarkan udara dengan pelan. D. Menggerutkan bibir seperti sedang bersiul dan mengeluarkan udara dengan cepat. E. Meletakkan satu tangan di dada dan satu tangan di abdomen. Sebelum saya jawab, kita bahas sedikit dulu ya teman-teman. Napas dalam itu adalah pernapasan, inhalasi, dan ekshalasi untuk mengambil oksigen maksimal. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan kapasitas paru dan mencegah atelektasis. Kemudian, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menggerutkan bibir seperti sedang bersiul dan mengeluarkan udara dengan pelan dan tenang. Nah, kita lihat kembali lagi ke soal, berarti jawaban yang tepat itu adalah C. Menggerutkan bibir seperti sedang bersiul dan mengeluarkan udara dengan pelan. Soal selanjutnya, tindakan keperawatan yang dilakukan untuk menurunkan tingkat kecemasan sedang menuju berat adalah A. Relaksasi napas dalam. B. Mendengarkan musik. C. Ekspresi perasaan. D. Melakukan hobi. E. Berdoa. Jawabannya adalah A. Relaksasi napas dalam. Oke teman-teman, kita bahas sedikit ya. Jadi menurut Smeltzer dan Baer tahun 2002, teknik relaksasi napas dalam adalah untuk mengurangi stres, baik stres fisik maupun emosional, yaitu menurunkan intensitas nyeri dan menurunkan kecemasan. Kita lanjut soal berikutnya. Siapakah yang pertama kali mengadakan pelatihan cara merawat pasien gangguan jiwa? A. Thomas Kickbridge. B. William Ellis. C. Socrates. D. Raffles. E. Dendels. Jawabannya adalah D. Raffles. Sedikit info sejarah buat teman-teman perkembangan tentang keperawatan jiwa ini. Yang pertama, di masa penjajahan Belanda, kedua masa penjajahan Inggris. Nah, di masa penjajahan Inggris ini, Gubernur Jenderal Inggris ketika itu yang dijabat oleh Raffles sangat memperhatikan kesehatan rakyat. Berangkat dari semboyannya, yaitu kesehatan adalah milik setiap manusia. Ia melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki derajat kesehatan penduduk pribumi dengan cara yang pertama melakukan pencacaran umum, cara perawatan pasien dengan gangguan jiwa, dan kesehatan para tahanan. Yang ketiga, zaman penjajahan Jepang. Yang terakhir adalah masa kemerdekaan. Oke teman-teman, pembahasan soal-soal FR perawat tahun lalu kita cukupkan hari ini dulu ya. Nantikan updatean next videonya part 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih.